Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita teruskan kajian tafsir kita dan pagi hari ini kita sampai akhir suratul An'am ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-An'am ini menjelaskan banyak hal. Bagaimana di dalam surat Al-An'am ini Allah menjelaskan tentang akidah, tentang hubungan dengan sesama manusia, tentang hubungan seorang manusia kepada Sang Khalik, bagaimana hubungan manusia kepada ayah ibunya, tentang syariat, tentang hukum-hukum, ya, tentang cerita atau kisah umat-umat sebelum kita dan sebagainya. Dalam rangka memberikan penerangan kepada manusia, memberikan petunjuk kepada manusia mana hal-hal yang harus dilakukan dan mana hal-hal yang harus ditinggalkan. Mana keyakinan-keyakinan yang benar dan keyakinan-keyakinan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Quran ini sebuah nikmat kepada kita, sehingga kita mengerti arah hidup kita, sehingga kita mengerti bahwa dunia ini adalah sarana perbekalan menuju akhirat, sehingga kita mengerti bahwa di sana ada janji Allah yang pasti akan dia tepati kepada siapapun yang berbuat baik, yang beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Allah maha mengetahui, maha memperhatikan, maha mendengar segala yang terjadi pada diri seorang hamba, bahkan seluruh makhluk-makhluknya. Maka di akhir surat ini Allah menegaskan bahwa dia adalah yang menjadikan manusia penguasa-penguasa bagi yang lainnya. Ada di antara kita yang ditinggikan derajatnya dari sebagian yang lain, menjadi seorang laki-laki, ya, yang memimpin keluarga, menjadi seorang perempuan yang memimpin anak-anaknya. Allah berikan kita kelebihan fisik
sehingga terkadang kita bisa membantu orang lain yang lemah fisiknya. Allah berikan kita kelebihan harta sehingga menjadikan kita bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang-orang yang kekurangan harta. Di antara manusia, Allah uji juga mereka menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Ada yang jadi kepala RT atau paling rendah kepala keluarga. Ada yang menjadi kepala dusun, kepala desa, kepala kelurahan, kecamatan, bahkan menjadi seorang presiden, seorang raja. Dan itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi ujian kepada setiap hambanya. Seorang penguasa diuji apakah dia bisa berbuat adil, jujur terhadap rakyatnya, bagaimana dia membelanjakan harta negaranya untuk kepentingan rakyat. Dia akan diuji oleh Allah apakah dia korupsi atau tidak. Apakah dia akan membelanjakan harta negara untuk kepentingan umat sehingga yang kebijakan-kebijakannya memberikan manfaat, atau sebaliknya dia mau berbuat dolim, dia dusta, korupsi terhadap uang yang dia kuasai dari negaranya. Dan berapa banyak para penguasa yang gagal dalam ujian ini, terbuai dengan syahwat dunia sehingga mereka lupa bahwa di akhirat nanti semua apa yang dia lakukan dan dia putuskan ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga orang-orang yang tidak diberikan kekuasaan, orang-orang yang sedikit harta, orang-orang yang mereka rakyat jelata, orang-orang yang berkesusahan, mereka juga diuji dari sisi kesabaran mereka dengan keadaan hidupnya. Dan demikianlah setiap orang itu membawa ujiannya masing-masing. Kita ini dicipta bersamaan dengan ujian kita masing-masing. Tidak perlu kita mengkritisi ujiannya orang, karena kadangkala kita sendiri masih gagal dalam menjalankan ujian. Ada orang yang terlalu memperhatikan ujiannya tetangga, padahal dia sendiri juga memiliki ujian. Ada orang yang diuji dari anaknya yang nakal, orang tuanya yang nakal. Ada yang diuji dari suaminya, istrinya, mertuanya, tetangganya. Ada orang yang diuji dengan HP-nya. Ada orang yang diuji dengan motornya, TV-nya, duitnya, bahkan lawan jenisnya. Banyak orang yang diuji sehingga banyak yang gagal di dunia ini. Antum juga diuji. Antum juga diuji bagaimana antum tidak durhaka terhadap orang tua. Bagaimana antum menjadi anak yang taat terhadap orang tua. Kadang mengherankan ya, beberapa santri yang sampai seumur ini masih bermanja-manja, merepotkan orang tua, tidak mau mengikuti saran orang tua. Jangan durhaka antum ya, kawan. Jangan jadi orang yang durhaka, sesal nanti. Sesal di kemudian hari. Ketika orang tua sudah mengarahkan kita pada tempat yang baik, pada kegiatan yang baik, antum protes, antum mau memilih yang seperti apa? Ibaratnya kita sudah diberikan minuman yang manfaat, minuman yang menyegarkan, tapi kita memilih minum racun. Padahal ketaatan kepada orang tua itu adalah bagian agama, bagian penting dalam agama ini. Setelah ketaatan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Langsung perintahnya setelah kita diperintahkan untuk mentauhidkan kepada Allah adalah berbuat baik dengan orang tua kita. Dan di antara perbuatan baik adalah ikuti sarannya. Dengarkan nasihatnya, tidak menentang, tidak mengecewakan dan sebagainya. Jadi ikhwah rahimakumullah, setiap orang itu ada ujiannya. Bagaimana di dunia ini kita berpacu dengan umur kita, berpacu dengan usia kita yang terus-menerus berkurang. Bukannya bertambah. Umur antum itu bukannya bertambah, tapi berkurang. Jatah kita di dunia ini makin sedikit. Tambah hari, tambah pekan, tambah bulan, tambah tahun. Makin dekat kita menuju kepada batas akhir jatah kita di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Mari kita berusaha betul-betul lulus dari ujian ini. Bahwa setiap orang adalah hamba-hambanya Allah yang akan mempertanggungjawabkan segala apa yang diberi oleh Allah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kamu pada hari itu, yaitu hari kiamat, benar-benar akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban dari kenikmatan. Dan sedikit nasihat juga bahwa pesantren itu adalah mendidik kita sederhana. Tidak ada ceritanya di pondok bermewah-mewah, tidurnya, makannya, ngantri di toiletnya, hubungan dengan sesamanya. Tentu tidak lebih enak daripada di rumah. Tapi kalau antum membiasakan diri di masa muda antum dengan hidup rehatin, antum akan siap di masa depan nanti menjadi orang yang kuat. Sebaliknya, kalau dari kecil dibuai, dimanja, dicukupi semua kebutuhan, bahagia terus, hidupnya santai-santai terus, itu sudah dipastikan masa depan pasti akan sulit. Masa depan pasti akan tidak secerah yang kalian gambarkan, yang dibayangkan, yang diharapkan. Semua orang harus hidup dengan susah dahulu, baru setelah itu akan bahagia. Maka ikhwan rahimakumullah, sebagai penutup surat Al-An'am ini Allah menjelaskan tentang keesaan, kesempurnaan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang musyrik mereka memiliki kebatilan, kepercayaan yang salah, dan kemudian Allah bantah mereka dengan cara yang logis dan mudah diterima oleh akal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum berat kepada mereka yang menolak kebenaran. Sebagaimana orang tua juga akan menghukum kepada anaknya yang tidak mau mengikuti saran baiknya. Maka Allah berfirman, "Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian khalifah, pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, mengangkat sebagian kalian dengan sebagian yang lain beberapa derajat. Di antara kita ini kan mesti lebih, ada kelebihan-kelebihan daripada yang lain. Supaya apa? Supaya dunia ini memang indah. Coba kebayang kalau manusia itu setelnya sama, sifatnya sama, tinggi rendahnya sama, warna kulitnya sama semua. Indahnya di mana nanti? Dunia ini misalnya warnanya hijau semua, merah semua. Atau semua orang itu kaya semua, miskin semua. Tidak indah. Keindahan dunia ini karena Allah berikan apa? Kelebihan satu dengan yang lainnya.
sehingga berjalan dengan baik. Ada si kaya, ada si miskin, ada si tinggi, ada si rendah, ada si hitam, ada si putih, ada si mancung, ada si kurang mancung, ada si sipit, ada si melotot. Bermacam-macam ya. Apa? Liyabluwakum fima atakum, supaya Allah memberikan ujian. Jangan sombong dengan kelebihan yang Allah berikan pada kita, hanya gara-gara hidungnya mancung setengah senti aja sombongnya, nih aku paling mancung. Hanya gara-gara kulitnya lebih putih setengah hanya sedikit putih sombong. Hanya sedikit gendut aja perutnya lebih maju 2 senti sombong dia. Ini ujian, liyabluwakum, diuji kita. Hanya gara-gara duitnya lebih 1.000 rupiah padahal duit orang tuanya, sombong. Apa yang kita beri, apa yang kita nikmati ini semua adalah ujian dari Allah. Tidak boleh merasa lebih, wong kita itu tinggal menerima dari Allah. Jadilah orang yang tawadhu, dan itu menjadi sifat seorang santri, lebih-lebih seorang muslimah. Orang yang tawadhu, senantiasa rendah hati, bukan takabur, sombong terhadap yang lain. Filosofi pohon padi, makin berisi makin merunduk. Antum lihat pohon padi ya, ketika dia belum ada bulir padinya, dia tegak berdiri. Ya, tegak berdiri. Dan demikianlah permisalan orang yang tidak punya apa-apa itu apa? Tegak berdiri, sombong. Adalah hasilnya tong kosong, berbunyi nyaring, ya kan? Kalau orang nggak ada apa-apanya itu mesti teriak-teriak ya, berbunyi nyaring seperti tong kosong. Antum pukul nyaring banget. Tapi ketika diisi air, dipukul kayak nggak ada suaranya dia. Demikian juga seperti pohon padi. Dia ketika belum berisi, tegak dia berdiri. Ditancapkan oleh petani, ya. Kalau dia roboh, ditegakkan lagi. Kalau dia miring, diluruskan. Namun kemudian setelah itu mulailah dia berbunga, kemudian berubah menjadi butir padi, ya. Makin ada isinya, makin merunduklah dia. Maka seharusnya kita sebagai seorang talibul ilmi demikian juga. Makin banyak ilmu, makin tawadhu kita. Makin banyak usia, makin tua kita, makin tawadhu kita. Makin bertambah kelas, kemarin kelas 1, sekarang kelas 2, sekarang kelas 3. Ada juga yang sudah lulus. Makin merunduklah kita. Sehingga man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Dalam sebuah hadis disebut, siapa yang tawadhu, siapa yang rendah hati, Allah angkat derajatnya. Makin dia merendahkan dirinya, makin Allah tinggikan derajatnya. Inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Rabbmu sangat cepat siksanya. Kadang-kala kita dapati ada beberapa desa atau beberapa negara yang kadang hijau, begitu kayanya, begitu majunya. Tapi ketika Allah turunkan azab atau siksa, dalam beberapa menit saja habis. Nggak pakai hitungan jam-jaman, kadang beberapa menit hancur lebur. Ya. Karena Allah sari'ul hisab, cepat sekali siksanya. Dan kita tentu senantiasa berlindung, kita bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan terus kepada kita semua, supaya dosa-dosa hamba tidak menutup rahmatnya Allah kepada manusia. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya dia Allah sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, setelah sekian lama kita membahas tafsir dari Quran surat Al-An'am ini, maka pada pagi hari ini dan di bulan mulia ini
tanggal 11 Juli ya, kita selesaikan tafsir Quran surat Al-An'am. Semoga diberikan keberkahan dan ilmu yang telah kita sampaikan bermanfaat khususnya kepada saya sendiri dan kepada semuanya. Dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari surat Al-An'am ini, karena kita baca setiap pagi, dan semoga Allah jadikan Al-Quran ini menjadi pedoman di dalam hidup kita dan menjadi teman kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kesempatan yang akan datang kita lanjut tafsir surat yang baru, yaitu surat Al-A'raf. Sebagaimana kita ketahui bahwa tafsir ini saya baca sejak awal dari juz amma, kemudian lanjut surat Al-Baqarah dan seterusnya selama kurang lebih sudah 9 tahun ya, dari 9 tahun ya, 2014 ya, 2015 ya, sampai 2024. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna wa afina wa hdina warzuqna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.